Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Abdullah bin Amr bin Haram, pejuang Ansar dan syahid di Perang Uhud. Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Ansar dari kalangan suku Khazraj di Madinah. Ia termasuk sosok mulia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kisah hidupnya penuh dengan semangat keimanan, pengorbanan, dan keberanian yang luar biasa. Mengenal Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr adalah ayah dari sahabat terkenal Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia adalah seorang yang terpandang, dihormati oleh kaumnya, dan memiliki sifat kepemimpinan alami. Abdullah termasuk di antara orang-orang yang menyambut dakwah Islam sejak awal, setelah mendengar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertemuan di musim haji di Makkah. Ia ikut dalam peristiwa penting Baiat Aqobah kedua, yaitu perjanjian antara Rasulullah dengan para tokoh Madinah untuk melindungi beliau setelah hijrah. Dalam baiat tersebut, Abdullah bin Amr bin Haram termasuk dari 73 orang yang berbaiat dan berjanji untuk membela Islam dengan segala pengorbanan, termasuk harta dan jiwa mereka. Perannya dalam Perang Uhud. Pada tahun ketiga Hijriyah, terjadi Perang Uhud, salah satu pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Abdullah bin Amr bin Haram memiliki tekad kuat untuk ikut dalam peperangan ini. Sebelum berangkat ke medan perang, Abdullah sempat memanggil putranya, Jabir bin Abdullah, dan berwasiat kepadanya. Ia berkata, "Aku bermimpi bahwa aku akan menjadi syahid dalam perang ini. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih aku cintai selain dirimu. Aku berwasiat kepadamu untuk membayarkan hutang-hutangku dan berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu." Wasiat ini menunjukkan keyakinan Abdullah akan kemuliaan mati syahid, serta tanggung jawab besarnya terhadap keluarga dan agamanya. Dalam pertempuran tersebut, Abdullah bin Amr bertempur dengan gagah berani di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berjuang hingga akhirnya gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud. Kedudukan Abdullah bin Amr di sisi Allah. Setelah wafatnya Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira tentang kedudukannya. Beliau bersabda bahwa Allah berbicara langsung kepada Abdullah bin Amr tanpa perantara, sebuah keutamaan yang sangat agung. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah berbicara kepada Abdullah bin Amr bin Haram secara langsung tanpa hijab. Allah berfirman, 'Mintalah, aku akan memberimu.' Ia berkata, 'Ya Rab, hidupkanlah aku kembali agar aku bisa terbunuh lagi di jalan-Mu.' Allah berfirman, 'Telah aku tetapkan bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia.'" Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hasan Sahih al-Kama qala. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Abdullah di sisi Allah karena keikhlasan dan pengorbanannya di jalan jihad fisabilillah. Pelajaran dari kehidupan Abdullah bin Amr bin Haram. Dari kisah hidup Abdullah bin Amr bin Haram, kita mendapatkan banyak pelajaran penting. 1. Kecintaan kepada syahid di jalan Allah sebagai puncak keimanan. 2. Mempersiapkan keluarga untuk menghadapi ujian setelah ditinggalkan, sebagaimana ia mewasiati putranya. 3. Keberanian dan tekad dalam membela agama Allah, tanpa gentar menghadapi kematian. 4. Mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia, bahkan di saat-saat paling kritis. Penutup. Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu adalah sosok pejuang sejati yang menunjukkan arti sebenarnya dari keimanan dan pengorbanan. Ia mengorbankan jiwanya demi membela Islam dan menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Semoga Allah meridai Abdullah bin Amr bin Haram, menempatkannya di surganya yang tertinggi, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani semangat keimanan serta keteguhannya. Amin.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.